kita menemukan hal-hal aneh, hal-hal yang digunakan Your team di is MPL juga. banning. Kadang mereka udah nyobain duluan juga, Pak Bro. Is mantap Bener. kali. Nah, ini dia nih buat Abang Bon dan Rambadani P. Nih udah terlihat kan grafiknya sama. Akhirnya kita juga bisa ngeliat. Dan juga Bener. seperti tadi lagi udah ada link dan juga satu buah jawet yang sudah diamankan dari tim Onyx dan juga tim eSports Legends, Profesor. Dan sekarang Jauhead lagi dan lagi tidak diberikan sesuai dengan yang sudah kita pikirkan ya, kayak Your Ben Fanny team kayaknya is nggak banning. worth it banget karena balik lagi tuh merupakan sebuah surprise pick yang mana ternyata bisa membuahkan hasil yang manis juga bagi teman-teman dari Onyx sendiri karena tidak ada sisi power yang fix banget untuk menghentikan pergerakan dari Fanny dengan cutthroat victory gitu. Waduh. Victory! Kan kayak gitu Karena kan. kenapa ya? Karena kalau tadi Profesor juga menyebutkan kalau memang di publik itu juga udah banyak banget yang nyoba sesuatu dan itu mungkin tahu-taunya berhasil kalau bisa emang dibawa juga sampai ke scene kompetitif. Contohnya seperti apa yang dikeluarkan oleh Hai kemarin ya, Hai. Prof ya. Karina dengan item defense. Dia ketemu di mana? Ketemunya di rank, diulik balik dan ternyata dibawa ke scene MPL loh, Bro. Iya makanya Dan- Your kayak team is nggak salah banning. loh kayak gitu. Dan untuk sekarang, kajanya loh Ranger Mas yang di ban. Dan kajanya tidak mau ada bertanding untuk kali ini karena cewek merepotkan sekali dengan gocekan. Dengan adanya satu buah jungler katanya dari cewek ternyata tergocek. Bahkan Profesor KB, Pak Pulung dan juga Ranger Mas tergocek begitu saja loh Pak Pulung. Benar. Ini repotin banget soalnya dari tadi nih. Ataupun dari beberapa match yang udah dijalanin oleh Onyx Esports, memang kajanya adalah sosok yang sangat-sangat krusial di dalam tim tersebut. Your Dibalaskan team lagi is dengan banning. adanya one-one respect terhadap Clover yang sangat mengerikan. Menarik, sesama gold lane Mahal langsung ya? di ban gitu saja. Lumayan mahal dan emang kayaknya ini udah bener-bener target ban sih karena kita tahu sendiri Clover juga dengan power picknya one ini cukup mengerikan, tapi ada satu power pick yang menurut aku bisa fit in di patch yang sekarang untuk Clover sendiri selain one mungkin Harriet Harriet? salah satunya karena Ya. ketika Harriet digunakan dia bisa team juga is untuk picking. bermain di bagian late game. Ingat Harriet ini hampir menang loh lawan semua marksman. Dia cuma apa ya, sekarang tuh kayaknya kesulitan ketika bertemu dengan marksman yang memiliki sisi power. Let's say clean dengan immobilize, Your tapi team is sekarang picking. melepaskan Matilda dan melakukan ban terhadap Popol Kupa. Apakah ini worth it Ranger Mas? Karena Matilda ini merupakan satu hero yang memiliki banning rate yang sangat amat tinggi di MPL season yang ke-8. Oke, worth it atau enggaknya ini tergantung gameplay dari EVOS. Kalau misalnya dia bisa bilang, dia ambil Matilda, kita udah pasti tahu dong, itu bakal mendominasi jalannya pertandingan. Di early apalagi. Tapi EVOS Legends sepertinya percayakan semuanya itu di counter dengan adanya sebuah Selena. Dengan adanya Selena ini, harusnya dari tim Onyx Esports agak lebih berhati-hati dalam melakukan rotasi dan tidak bisa sembarangan masuk ke arah backline. Mungkin itu concern kenapa dia berani ngelepas seorang Matilda dan ditukar dengan satu buah Selena. Tapi di sisi lain ada Pakuito yang sepertinya harus diperhatikan ketika di tangan seorang anti OG, Profesor. Nah, anti mage. Kaget gue dengernya, Bro. mage. Kaget Anti gue. OG mah, Pak Pulung anti OG. Your Wait, team tapi is lapu-lapu langsung picking. diamankan sebelum di ban. Jadi, wow, EVOS bener-bener mungkin tidak expect bahwa kali ini udah akan ada lapu-lapu yang diamankan. Apalagi ini di second phase. Ini belum masuk ke dalam third phase-nya. Jadi kayak seolah-olah dari gold laner yang magical damage-nya seperti mungkin Chang'e atau hero-hero lain seperti Esmeralda ini udah bakal bener-bener ke kontes banget kalau seandainya lapu-lapunya kalau bisa diamankan terlebih dahulu. Dan dari anti-match juga agak sedikit keberatan kalau menghadapi seorang lapu-lapu, apalagi kalau lapu-lapunya di EXP lane dimainkan oleh Boots nantinya Pak Polo. Wow, ini udah bagaimana perebutan lagi dari masing-masingnya yang dari tadi di game pertama juga kita udah tahu bagaimana mereka seperti udah tahu Your power pick team dari is masing-masing banning. playernya. Dihilangkan sebelum mereka mengamankan, tapi ternyata sekarang Onyx Esports langsung mengambil aja karena pelapu tapi dibalaskan. Ada lagi Esmeralda. Oke, kemungkinan akan digunakan juga oleh Clover di mana tadi one-one-nya juga udah dihilangkan. Sekarang masuk lagi ke band selanjutnya nih. Cuman untuk Onyx udah punya marksman ini untuk Isansin, Prof. Lebih ke jungler atau ke side sih cocoknya untuk sekarang? Kayak jungle gak sih?
Dan ini Jungler ya untuk tetap ya. Suns juga, kayaknya masih untuk Suns deh. Kalau seandainya ini untuk di gold lane, berarti Matildanya mirroring Romer dong. Dia bakal Your team mengisi is dua lane yang banning. berbeda, mid lane, atau bahkan dia bakal nempelin jungle-nya untuk 1 menit awal lalu baru bergerak ke arah gold lane. Dan untuk sekarang Baxia yang di ban. Jadi sepertinya EVOS Legend udah tahu bahwa Esmeraldanya ini nggak mau dikontes sama sekali. Your team Dan is banning. mau Wow. nggak mau langsung lihat Harriet-nya udah di ban. Sesuai dengan Wow. praduga kita ya. Jadi ini one Harriet-nya dibuang. Chang'e juga mungkin bisa banget untuk dibuang karena dengan kehadiran dari Esmeralda Selena ini berarti apalagi dengan adanya Pakito ya ini bisa banget untuk diamankan terlebih dahulu karena bisa jadi ini Pakitonya juga untuk Pakito apa ya anti match yang udah pasti dan Esmeraldanya mungkin yang bakal dijadikan flex pick Ranger Mas. Tapi kalau aku sih terakhir tuh Angela sih. Angela dari Onyx Esports. Habis itu dari EVOS Legends sebenarnya tadi dia dengan pick seperti ini ya, Selena Luminaire ya kan, Paquito Versik, habis itu anti match pakai apa namanya Esmeralda, Harriet di Your Clover. team is Tapi banning. dengan adanya Luno sudah diamankan, Angela terbuka. Apakah Angela bakal coba diamankan? Ini Angela kerasukan seorang Esmeralda bakal Ya. ngeri sih. Your Dan team benar aja. papi Udah nggak ada- udah gak ada kontesnya juga, Baxianya udah di ban dan berarti Onyx menurut aku ya mereka bisa go sih dengan let's say kalau misalkan mereka mau menggunakan satu hero seperti Chang'e salah satunya atau kalau mereka mau go dengan Barats ini Onyx terbuka banget karena Barats masih belum diamankan dan bahkan EVOS Legends bisa mengamankan Barats sekarang untuk junglernya Ranger Iya. Mas. Yes, bener banget. Itu dia kesempatan untuk EVOS Legends sekarang mengobrak-ngabrik backline dari Onyx Esports. Dan bahkan kalau misalnya dia berhasil mengobrak-ngabrik, ingat backline-nya jangan lupa ada lapu-lapu. Dan mereka akankah ke arah Baras atau ke arah yang lain dan ternyata Valir untuk Romer. Valir Romer terlebih dahulu ketimbang ke arah junglernya yang bakal mendeteksi permainan dari tim Onyx Esports. Dan EVOS Legends mau melihat dari Onyx Esports gameplaynya mau seperti apa dulu di arah mid-nya karena mereka udah tahu junglernya dari seorang Suns dari Matilda ini masih flex dan juga lapu-lapunya masih fleksibel banget untuk dipick di Onyx Esports Profesor. Ya bisa jadi Drian jangan-jangan yang bakal mainin lapu-lapu. Yes. So Wah, itu yang magical ditakutkan. damage-nya iya. Iya banyak loh kemungkinannya banyak banget. Nathan masih terbuka jangan lupa. Oh, bahkan nanti akan ada Alice juga. Alice juga oke sih melawan beberapa hero seperti ini kecuali Valir. Karena Kimi Kimi, Your team is Benedetta. Benedetta. Wow. Jump back line. Berarti di sini EVOS Legends kalau mau ngamanin high ground defender kayak apa ya kayak Chang'e gitu kayaknya bakal ketutup banget. Namun untuk sekarang EVOS Legends masih bisa go juga. Tapi untuk Barats kayaknya terlalu beresiko Ranger Mas karena ada 2 marksman di sana. Jadi Yes. menurutku harus diperhatikan juga bagi last pick dari EVOS Legends apakah bakal maju dengan hero assassin juga yang tersisa sekarang. Apa Ini yang tersisa sekarang lebih untuk assassin? Dikit. ini pick Kimi ini untuk mengamankan kalau misalnya just in case dari tim EVOS Legends memaksa ke arah sebuah Barats dan diamankan tentunya EVOS Legends agak sedikit gelisah gurau. Akankah apa yang mereka amankan memilih ke arah Brody. seorang Brody dan ingat Versik Wait. dengan Brodinya itu berbahaya. Bahkan Dan- bukan. Kayaknya gold lane gak sih? Kalau Brodinya Oh, ditaruh di jungle, menurut aku agak berat karena sekarang passive marknya itu udah dihilangkan untuk Brody ke arah jungle. Yes. Jadi nggak bakal worth sama sekali kalau misalkan bergerak ke arah jungle dan itu bakal merugikan Brodinya sendiri. Tempo timing untuk ngejungle-nya juga bakal lebih lama karena tidak akan ada damage per second dari true damage yang dihadirkan sesuai dengan total HP atau darah. Karena yang sekarang hanya untuk non marksman nih, Pak Pulung. Yap, itulah. Tapi yang udah langsung mereka ambil juga untuk kedua tim loh. Dari EVOS Legends dan juga oleh Onyx Esports jadi pendukungnya. EVOS Farm dan juga Sonic ini waktunya untuk kalian memberikan dukungan terhadap kedua tim ini. Andai EVOS Legends bisa menyamakan kedudukan berarti kita akan go bersama-sama menuju ke game yang ketiga. Tapi ternyata kalau sampai Onyx bisa menyamakan ataupun mengamankan game yang kedua 2-0 tanpa balas berarti kemenangan mutlak untuk Onyx Esports. Kalau begitu Land of Down, let's go OG dan juga KB.
Alright, langsung aja untuk kali ini lihat Rekat di depan sana bakal coba untuk memberikan satu buah vision dan seperti akan menjadi kerusuhan di arah tengah. Bahkan dari seorang Drian yang menggunakan kiminya bukan cewek. Bahkan di sisi sampingnya kali ini para pemain dari tim Onyx Esports mereka menggunakan Benedetta dan juga Lapu-Lapu. Tapi ingat, Clover kali ini berhadapan langsung dengan Benedetta yang tandanya menjadi satu buah keuntungan. Gak tahu kenapa gue melihat Brody ketemu Benedetta itu enak banget sih Pak Pulung. Yap, Brody ketemu beda karena untuk Brody sendiri guys, setidaknya dia punya satu apa ya? Satu skill juga bisa memberhentikan pergerakan lawan dan juga bisa sekaligus untuk ngeburst dengan tower pak memory yang dia miliki. Tapi di bawah untuk lovernya dengan Brody yang udah digunakan, Brody-nya masih bisa mempertahankan ke arah satu outer tide dan juga wave minion walaupun di bagian belakangnya udah ada Kibo yang berusaha untuk masuk. Cewek terlihat di dalam rumputan, ada stack yang udah terkumpul di atas kepalanya, ada pasif yang udah langsung ditinggalkan begitu aja, ada Mark yang udah langsung terlihat. Tapi sekarang dari Selenanya pergi ke arah lain lagi nih Ji. Oke, lihat RKT bakal menjadi pilihan. Seri tertarik dikeluarkan menuju ke arah RKT, gak punya flicker lagi. Dan lihat di sana Rick bakal menjadi first blood tentunya. Rian berhasil mengamankan satu buah first blood. Kiboy di depan sana membuat seorang Luminaire benar-benar dimakanin semua trap dari seorang Luminaire. Luminaire masih belum punya vision yang cukup jelas, tapi ternyata anti-match is here. Mencoba untuk membantu seorang Versik di depan sana dengan satu buah anti-match. Kali ini gak cukup dan bahkan hampir aja Versik yang tumbang, Profesor. Ya sekali ini early aggressionnya dari kedua belah tim langsung main ngotot dan tapi belum ada hasil point kill dari EVOS Legends, masih 1-0 dan bahkan setup turtle-nya udah ready untuk teman-teman dari Onyx Esports karena Suns-nya udah berlenggang-lengah di arah top lane aja mas. Oh, masih coba untuk farming terlebih dahulu. Sans, lihat kembali lagi dengan ISS kali ini. Tapi Kiboy udah tahu di depan sana ada para pemain dari tim EVOS Legends. Paku itu dari Versik coba untuk mendapatkan satu buah turtle. Informasi telah diberikan, Kiboy telah memberikan informasi, tapi Lator Pan Memory membuat seorang cewek kali ini masih bertanding di round satu yang terakhir. Cewek still survive. Lele dari seorang Luminaire memang sangatlah menakutkan. Dan bahkan lihat, Sans dipukul mundur begitu saja. Push di depan sana, di take over oleh seorang Sans. Ultimate harus mundur. Versik bahkan gak berani maju lebih dalam lagi Pak Pulung. Yoi, Versik yang mencoba untuk nge-bait lagi agar Kiboy maju ke bagian depan. Tapi ternyata malah mereka yang harus kehilangan satu turtle dulu untuk yang pertama kali. Tapi di bagian bawah, satu shieldnya dihabisin dengan sangat cepat. Alector Final Blow mencoba untuk mengejar ke bagian depan, tapi Luminaire-nya masih punya flicker dan dia lari daerah tersebut. Hanya saja untuk Lover bisa kada selamat karena sekarang untuk ceweknya mencoba untuk mengejar. Tonepan memori langsung dikeluarkan tapi belum cukup damage. Dan juga Kiboy mulai mendekat, ingin menyamakan kedudukan tapi ternyata tidak selamat sudah untuk kali ini dari Clover-nya Oji. Oh my god, kita lihat Clover kali ini masih bertahan dan tentunya anti-match juga di arah top lane agak sedikit struggle dengan seorang Woods. Dan bahkan kita lihat keunggulan kalian masih dipegang sama seorang Woods dan tidak memaksakan keadaan udah level 6 memilih untuk mundur terlebih dahulu. Di EVOS Legends goldnya tertinggal 500 perak saja, ini masih bisa dikejar dengan ada Versik yang masih sedikit demi sedikit untuk dapetin semua jungle yang dimiliki Kiboy dengan second eagle-nya bakal bisa keluar tapi menuju ke arah belakang dan lelenya di saat yang tepat dan Rian harus hilang. Luminaire kali ini kembali dengan satu buah lele yang cukup menyeramkan dan bahkan membuat seorang Rian tersungkur di arah tengah Pak Pulung. Yap, di Garoti di So itu juga tadi adalah combo yang sangat-sangat nikmat sekali yang dikeluarkan juga oleh Selena. Sementara untuk racknya mendorong dengan ada satu Searing Torrent, tapi pertempuran kembali terjadi di area yang berbeda. Anti-match dengan Esmeraldanya terus-terusan langsung mencoba untuk masuk ke bagian dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Hanya saja untuk sekarang Lyrical loh. Nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Lihat walaupun ada sharing torrent tapi RKT ini harus berhati-hati. Clover stand by on position dari seorang cewek hampir saja terkena lele dan bahkan Clover yang menyelamatkan hari Torpot Memory kali masih bisa diselamatkan. Garot dan juga Soliter bakal bisa menghilangkan seorang cewek. Berhati-hati dengan satu buah lele dan masih bisa tidak terkena lele dari seorang Luminaire, masih miss untuk posisi di menit yang keempat 40. Yep. Sans-nya sendirian, akankah menjadi target dari dua orang ini? Tapi Wave Minion udah berhasil langsung dihilangkan. Kiboy terlihat hadir. Soul Bloom-nya udah mengelilingi tubuhnya. Belum ada target yang bisa dihantarkan dengan Soul Bloom tersebut. Mereka pun mundur sedikit ke bagian belakang. Coba lihat Clover-nya, nggak mau terlalu maju. Ada Wave Minion padahal. Selena-nya juga udah kembali hadir untuk memberikan backupan. Turtle-nya pun kali ini menjadi milik dari EVOS Legends. Kiboy mau maju, Kiboy ngebadanin ternyata dan satu tertarik menjadi milik mereka, Oji.
Oke, satu turret dengan satu turtle, keuntungan masih dipegang oleh tim Onyx Esports. EVOS Legends, mereka harus regroup kembali, mereka harus team fight. Karena kalau tidak, mereka bakal bisa kesulitan di late game. Ingat ini Kimi loh, ini Kimi bisa benar-benar menumbangkan siapapun di garis depan. Dan bahkan RKT gak bisa ke arah belakang. Luminaire bisa ke arah belakang kalau target dari lelenya itu kena. Tapi kalau mereka langsung tabrak dari depan menuju depan, itu bakal berat banget sih Profesor. Entah kenapa ini berat banget untuk langsung ngejump ini ke arah belakang karena backline dua marksman inilah yang bakal berat banget. Apalagi Drian ditambahkan kan dari range-nya dari 5 jadi 5,5 dan sekarang Kiminya makin lebih optimal lagi dengan magical dealing damage yang ingat kritikalnya sih gila-gilaan kalau dia udah punya Berserker Fury secepat mungkin Ranger Mas. Oke. Lihat Dian masih coba untuk memberikan satu buah clear minion di arah tengah. Mountain Shaker telah diberikan, informasi sudah didapatkan. Sans langsung mundur karena dia tahu 4 player dari tim EVOS Legends udah regroup menuju ke arah top lane. Boots bahkan sampai tarik ke turret kedua dan recall. Sans nggak mau kelihatan di arah laningnya. RKT kalau burst fireball-nya kena kepada para pemain dari tim Onyx sedikit saja memberhentikan pergerakan dan bakal bisa ditumbangi. Dan lihat RKT ultimate telah dikeluarkan langsung menuju ke arah seorang Sans dan bahkan Sans langsung menggunakan Traceless-nya. RKT masih menahan satu buah flickernya dipasangkan ke arah depan. Versi depan sana Kimo tertangkap flicker dan bahkan masih ada Drian. Dengan spray down yang diberikan membuat seorang Drian masih bisa menyelamatkan Keyboy atas invasi dari tim EVOS Legends yang mendominasi di early game 40. Yap, walaupun mereka tidak bisa mendapatkan satu player pun, tapi setidaknya ada space yang tercipta di bagian atas. Persiknya mencoba untuk masuk ke bagian dalam, udah ada knock strike-nya, langsung aja memberikan pukulan. Tapi wave minion tersebut pun belum bisa mengantarkan mereka untuk bisa mendapatkan outer taring yang ada di area tengah. Karena begitu banyaknya range damage yang dimiliki oleh player Onyx Esports. Tapi di atas sana masih ada terjadi pertempuran. Ada outer taring yang berhasil langsung dihancurkan. Luminar yang mencoba memberanikan diri, masuk aja berhasil mendapatkan langsung ke arah ceweknya. Benedetta-nya down dan menjadi korban, Oji. Cewek dikejar-kejar terus, gak peduli apapun yang terjadi. Senator telah dikeluarkan menuju ke arah Keyboy karena belakang dan berhasil diamankan karena satu bar retribution. Dan bahkan Lele terhadap seorang Drian masih dilindungi oleh para pemain dari tim Onyx Esports lainnya. RKT dia nggak pindah posisi, dia berada di arah rumput. Siapapun yang mau maju ke depan bakal dipukul mundur. Tapi Turtle yang selanjutnya akan diamankan oleh tim EVOS Legends. Dan kalau Onyx gak tukar dengan satu buah turret, ini EVOS Legends mampu mendapatkan keuntungan maksimal. Lihat dengan perbedaan 1000 gold di menit yang ke-7 membuat EVOS Legends mampu mengamankan 2 turret dari tim Onyx Esports 40. Yap, ini tengah juga dari Sans-nya mungkin belum terlalu aktif untuk bisa join fight dan juga melakukan sebuah invasi terhadap player dari EVOS Legends. Tapi lihat, sebuah tindakan farmingan dia lakukan dari tadi juga sangat-sangat baik. Tetap dengan level 11-nya, mengimbangi dengan apa yang udah dilakukan oleh pemain EVOS Legends. Mana invasi yang mereka lakukan dari tadi juga nggak kelar-kelar. Persiknya dan juga beberapa rekannya udah mulai mundur juga. Di bawah ada 3, di atas Persik seorang diri. Tapi untuk anti-match-nya, ngacak-ngacak di top lane dan tidak mendapatkan gangguan sama sekali, Oji. Oke, bakal lihat. Mau diajak Baywan di arah tengah tapi di arah top lane sana anti-match bebas banget, nggak kedeteksi siapapun dan nggak terpegang bahkan. Sedangkan di arah bottom lane Boots yang harus struggle ketika melawan 3 player dari tim EVOS Legends. Soropat memory telah di setup, ada Keyboy, ada Drian, mereka mau maksa banget untuk ke defense. Dan orange buff yang dimiliki oleh seorang EVOS Legends sekali bakal coba diamankan. Tapi di top lane sana cewek menuju ke arah anti-match, ada Percy depan sana dan bahkan gak bisa memberikan damage dengan maksimal. Bahkan cewek yang hampir tertumbangkan seperempat darah terakhir terkena damage dari seorang Paku itu yang benar-benar mengerikan 40. Yap, tapi ceweknya juga masih bisa memberikan gocekan. Clover terkena efek dari Soul Bloom, tapi untungnya masih bisa ditahan untuk dari sisi damage yang dikeluarkan oleh Matilda. Di tengah masih tertahan juga untuk wave minionnya, nggak berhasil mengantarkan satu ortara tersebut untuk bisa dihancurkan. Di atas sana Persiknya berhasil untuk mendapatkan cewek karena cewek pun kali ini akan menjadi korban. Inner turretnya terbuka dengan begitu bebas, hanya saja mereka tidak punya wave minion, Noji. Oke, Boots akhirnya bertukar posisi ke arah top lane. Sepertinya dia yang harus bisa mengamankan satu buah damage dari seorang Pakuito. One by one situation, tapi Drian bakal lebih sabar. Drian masih coba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Dan 5 detik lagi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. 2000 gold dipegang oleh tim EVOS Legends. Mereka benar-benar objektif dan bahkan Persik di top lane sana seorang diri tak ada yang menemani karena dia tahu dengan jabnya dia masih bisa mundur ke arah belakang, Bapulung. Yap.
Agak sedikit susah juga untuk mendapatkan versi seorang diri dengan adanya in and out yang dia miliki yang sangat-sangat cepat. Tapi Benedetta ya coba lihat sekarang berubah posisi lagi. Ada dia di bagian bawah mencoba untuk menyerang dari sisi lainnya. Lord begitu saja akan menjadi milik siapakah sesaat lagi. Tapi ini dia itemnya Prop sebelum mereka melakukan pertempuran. Ya, ini untuk dari anti-match udah strong banget di depan karena dia udah punya Death Knock, Armor, dan Silent Drop. Jadi dia bakal tanky banget dan kuat terhadap physical ataupun magical damage deal untuk sekarang Ranger Mas. Oke, dan bahkan kali lihat rotasi diamankan dengan pas dari seorang versi di belakang sana. Paling selamat telah dikeluarkan, tapi lihat Riane masih bisa dapetin 1 poin. Giboy masih selamat, Torn 4 Memori gak berhasil menemukan siapapun. Dan bahkan 2 harus hilang Lumine bersama dengan anti-match. CW coba untuk melakukan satu buah cutting minion di tengah sana. Fokus terhadap turretnya, mereka masih memiliki 1 buah wave dari EVOS Legends. Sebentar lagi bakal menuju ke arah bottom lane. Onyx Esports mencoba untuk dengan cepat dengan Electrovana Blow menghilangkan Lord yang didapatkan oleh tim dari EVOS Legends, Pak Pul. Yep, tidak dengan tempo permainan yang sangat cepat, tapi setidaknya 1 per 1. Coba lihat aja, 10 ataupun 11 menit berjalan 4 dan juga 3 untuk poin kill dari masing-masing permainan loh. Sangat-sangat santai untuk pola permainannya. Di bawah juga ada Snake Video kalau kalian ingin melihat bagaimana momen-momen yang ada. Jangan lupa langsung di-download aja di Play Store dan juga di App Store. Langsung aja, Snake Video Bites of Fun, Oji. Alright, Lord sudah hilang. EVOS Legends masih mengungguli dari segi gold. Bahkan dengan ada satu buah Malefic Roar, inilah yang bakal bisa menembus siapapun yang ada di garis depan. Suns tentunya harus berhati-hati, jangan sampai terdeteksi oleh seorang Clover. Lihat di depan sana, masih mau lebih. Tornado memberi dikeluarkan dan Never Direct terdeteksi dengan satu buah Maximum Charge. Maximum Charge kali ini ditambah dengan Mountain Choker, lebih jelas lagi posisi dari EVOS Legends. Akankah ada yang dicuri satu? Tapi ternyata tidak. Giboy memilih untuk mundur karena di top lane sana anti-match selalu menjadi seseorang yang disiplin. Dia apapun yang terjadi melakukan push terhadap para minion dan juga turretnya. Dan bahkan Electrovana Blow hampir saja tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Dan first fireball saat tertangkap di arah top lane. Sans harus hilang. Oh my god, EVOS Legends mendapatkan keuntungan yang luar biasa, Pak Pulung. Yap, sementara untuk Kimia 1 hit terakhir tapi dia masih berhasil kabur dan juga selamat dari area tersebut. Dikejutkan dengan ada Versik yang siap untuk langsung menumbuk lambungnya di bagian tengah. Sementara itu untuk Woods-nya udah berapa factor langsung dikeluarkan, dia berhasil mundur ke bagian belakang diketing tapi nggak kena ke arah siapapun. Maksimum charge-nya di bagian belakang nembak. Tapi lagi dan lagi nggak ada satu target pun yang langsung diledakkan dengan maksimum charge tersebut. Oji. Yes, bener banget. Purple Buff bakal coba diamankan dengan lebih cepat lagi. Dan para pemain dari tim EVOS Legends mereka mendominasi dari early hingga mid game. Lihat betapa kuatnya EVOS Legends untuk di game yang kedua kali ini. Mereka nggak mau kehilangan poin dengan pasti. Dan di arah bottom lane, Sans gak bisa dapetin sebuah orange buff. Dia karena ada Clover, ada Versik yang siap menghujam seorang Sans. Sans tidak boleh terlihat sama sekali, Profesor, untuk kali ini. Iya, dan bahkan ingat di bagian late game nanti ini butuh banget yang namanya positioning untuk teman-teman dari Onyx Esports. Dan dengan hanya bermodal dari badannya Boots. Tapi lihat dari tadi bagaimana Boots benar-benar udah try hard banget untuk di lini depan. Jadi tinggal gimana caranya Onyx Esports mampu untuk memaksimalkan itemization di late game. Karena lihat tadi dari itemization-nya, ini endless battle belum cukup menurutku. Jadi butuh DHS, butuh Demon Hunter. Si Helbert juga butuh, atau bahkan Immortal untuk tipe jangka panjangnya yang lebih pasti lagi. Sementara Rian, dia walaupun udah punya satu buah pergerakan itemization yang bagus banget. Ice Queen One, Genius One, dan juga Glowing One. Ditambah dengan penetration tambahan dari Divine Glaive. Tapi menurut aku dia butuh Holy Crystal juga. Atau setidaknya langsung aja dia bikin ke arah Winter Truncheon agar punya escape mechanism tambahan. Jadi di team fight dia nggak bakal di-aim terus-terusan. Either way itu dari Luminaire, Versik, atau bahkan anti-match. Karena 3 hero inilah yang bakal bisa jump in ke arah dalam aja, Mas. Oke, bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends masih mengungguli dan dengan goldnya yang sudah mencapai 42.000 atau perbedaan 4.000 gold. Ini mereka bakal kuat banget untuk team fight. Dan tentunya kali ini bakal ada team fight di arah top lane sana yang hampir saja didapatkan oleh anti-match, Pak Pulung. Yap, anti-match-nya emang dari tadi juga adalah salah satu sosok yang sangat-sangat merepotkan sekali. Tetap berada di sana, tetap konsisten dengan landingnya. Sangat sulit untuk ditumbangkan, sangat sulit untuk diusir. Lord pun untuk sekarang udah muncul nih. Lord ke menit 14 pasti akan sangat kuat sekali. Maksimum charge-nya kena ke arah punggung Versik. Udah cukup terbakar, ada damage yang terkena. Ada hit yang langsung aja menghantarkan wave minion yang ataupun udah ada HP yang tergerus. Sementara itu untuk Lord-nya kali ini siapa yang akan mendapatkan. Lord-nya pun menjadi milik dari Onyx Esports. Pertempuran kembali pecah. Tapi untuk Brody pun gak kuat lagi menambah
nampaknya damage yang dikeluarkan beserta dengan Sun, di mana Versing mengejar habis-habisan Kiboy ke bagian belakang. Esmeraldanya terus ingin mendapatkan langsung ke arah Kiboy, di mana untuk Versingnya juga mencoba untuk mengejar ke bagian depan, tapi ternyata dengan damage yang begitu banyak masuk ke arah tubuhnya, menyisakan SP yang terlalu banyak. Dia pun pergi ke arah yang berbeda, tapi berbeda dengan untuk Esmeralda kali ini. Kenapa? Karena anti-match-nya coba lihat semuanya dijogetin KB. Semuanya diberikan efek yang sangat mengganggu lewat anti-match. Walaupun di tempat lainnya ada satu pergerakan dari ceweknya yang mengakibatkan Selena pun harus menjadi korbannya KB. Dan lihat bagaimana seorang Butch, dia disiplin banget walaupun ada pasif dia nggak gunakan. Karena semua absorption damage akan dihisap oleh Esmeralda dan malah menjadi regen untuk Esmeraldanya sendiri dari anti mage. Dan lihat juga dari player gold by Livin by Mandiri, Versing ini udah unggul banget dengan leading goldnya. Clover dan anti-match juga men-shutdown beberapa member dari Onyx Esports sehingga membuat gold leadingnya ini jauh lebih pasti lagi. 2,4k untuk di menit yang ke-16 kali ini 40. Wow, Versingnya pun udah berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah purple buff. Dia pun selamat, dia pergi dari area tersebut. Emang dari tadi kayaknya untuk openernya itu adalah maksimum charge ya Prof ya. Baru setelah itu akan ada sebuah daya gempur yang dilakukan oleh pemain Onyx Esports lainnya loh. Iya, dan kita tinggal menunggu bagaimana setup momennya. Momen dari Kiboy yang menangkapkah atau jangan-jangan Lele dari Luminaire nanti yang akan menjadi penentu untuk di game kali ini, Ranger Mas. Yes, mereka nggak mau berdekatan. Cewek menuju ke arah belakang. Ada Clover di depan sana. Never Night berhasil menyelamatkan cewek, tapi lihat obstacle yang banyak membuat cewek tertangkap di depan sana. Semua Oli dan bahkan Tornado Memory tidak berhasil dan hampir saja dari cewek kabur dari kejaran EVOS Legends. Bahkan di arah bottom lane, anti-match bakal coba one man situation dengan seorang Sun. Coba dipasang begitu saja, pasifnya dimainkan dan bahkan dengan satu bom flicker masih belum bisa menyelamatkan anti-match. Rian is kami, Rian menjadi pahlawan. Anti-match jangan kau sentuh teman baruku, pergi kamu. Dan lihat anti-match langsung mundur ke arah belakang 40 sebagai mantan tim dari Rian. Wah, itu coba lihat deh bagaimana gocekan yang mendadak kesambet Neymar tadi untuk anti-match-nya. Kanan kiri itu udah fix puter-puter jari. Dia selamat untuk tembakan yang dikeluarkan oleh Kimi, tapi mendadak di bagian tengah. Coba lihat, akankah ada pertarungan lagi yang langsung dikeluarkan oleh kedua tim ini. Ada maximum charge juga yang langsung ditembakkan, tapi untuk purple buff-nya menjadi milik dari pemain EVOS Legend. Ditembakin lagi, ada Sun mengeluarkan Mountain Shocker. Terlihat bagaimana pemain dari EVOS Legend, mereka bersembunyi di mana dan posisinya. Ada misalnya Roy yang kena tapi nggak bisa disamperin, Oji. Oh my god, hampir saja kali ini. Lihat Kiboynya juga ada satu buah lele, pala lele dari Luminaire yang menyeramkan. EVOS Legends walaupun sedang leading, tapi ternyata Onyx Esports mampu meredam semua damage yang besar dari tim EVOS Legends 40. Wow. Dan sekarang untuk pemain EVOS Legends juga mereka udah mulai berbagi ke arah purple buff-nya. Konsel langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada lagi satu Falling Star Moon langsung lompat ke bagian depan, tapi ternyata untuk pemain dari Onyx Esports mereka terlalu cepat untuk bisa melakukan hal yang sangat-sangat baik, yaitu mundur dan menggagalkan apa yang dilakukan oleh pemain EVOS Legends. Pasif sekali permainan dari kedua tim ini, sangat safe, berbeda dengan game yang pertama ya Profesor. Iya, bahkan menurunkan tempo adalah pilihan dari kedua belah tim karena mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Satu step salah aja, apalagi ada Abyssal Arrow. Ingat, ini Luminaire. Luminaire sering banget make play di bagian late game, apalagi dengan Abyssal Arrow-nya. Jadi jangan sampai targetingnya ini either itu ke Drian atau Suns, dan bakal langsung di overdive sama teman-teman dari EVOS Legends. Oh my god, Boon! Flame Fighter Clover harus down! Anti-match bakal coba untuk mundur ke arah belakang. Alex Tomara belum telah dikeluarkan dari tower, tapi lihat Sasha free. Rian dengan flickernya menuju ke arah anti-match. Dia fokus tampakkan di sisi lain, dari katanya harus tumbang. Dua hilang, versi akan menjadi pilihan kedua. Retribution setelah dikeluarkan, tapi ternyata Luminaire yang menjadi korban selanjutnya. Double kill, tersisa versi dan juga anti-match. Mereka mencoba untuk bertahan. Sans juga masih hidup di depan sana. Fokus menuju ke arah inhibitor, tapi sepertinya ini akan jadi inhibitor untuk para pemain dari tim Onyx Esports sebelum mereka melakukan lore. Lihat, dipaksa begitu saja. Persik Pastan, jatuh didapatkan. Dan bahkan wipe. Ini bencana. Onyx Esports melakukan epic kami terhadap EVOS Legends. Dan EVOS Legends harus tumbang 2-0 atas Onyx Esports, Profesor. Oh my god, Ranger emas lagi ngebucin. Onyx Esports langsung ngelurusin EVOS Legends. Terkena comeback kali ini 2-0 untuk Onyx Esports dengan mereka punya disiplinitas yang sangat amat tinggi. Dan bahkan mereka